Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Meluruskan Doktrin. Baiklah sahabat semua, pada kesempatan ini kembali sebuah video akan saya berikan untuk kita saksikan bersama-sama, dimana pada video ini seorang pendeta mualaf memberikan bukti kalau sebenarnya ajaran tauhid itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa alaihissalam, atau yang dituhankan oleh Kristen yaitu Yesus. Lalu bagaimanakah videonya dan ayat-ayat apa aja yang membuktikan kalau ajaran tauhid itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Marilah kita saksikan dari kesaksian atau pembuktian dari seorang mu'alaf yang bernama Kuldian Simbolon. Baik sahabat, marilah kita saksikan bersama-sama videonya. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alim. Dari saya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Aku giniin ya Bang Rudi, nanti kalau Bang Rudi ngomong ku giniin. Oke? Oke, Bang Rudi gimana? Layoutnya aku giniin. Oh, boleh, bebas. Oh ya, oke. Ya, bebas. Oke, terima kasih para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan kita. Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk para sahabat dimanapun Anda berada ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya menantang Bang Rudi ya untuk debat, di mana debat ini adalah membuktikan konsep ketuhanan kita, yakni kalau bicara tentang Islam itu berpegang teguh dengan konsep teologi yang namanya tauhid, dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa tauhid itu nyata di dalam Al-Quran, dan kata tauhid disebutkan eksplisit di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk sahabat kita Kristen itu ada yang mempercayai sebuah doktrin yang disebut itu Tritunggal, 3 dalam 1 laitis ya, dan masih banyak doktrin-doktrin lainnya yang dimana sampai sekarang belum final. Nah, untuk tauhid sendiri, dimana kata tauhid itu disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 92, kata Allah, inna hadihi ummatukum ummatan wahid, ummah tauhid, wa ana rabbukum fa'budu. Sungguh inilah agama kamu, agama yang tauhid, dan akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Itu kata Allah. Jadi istilah tauhid, si tauhid di dalam Arabik itu disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim, termaktub di dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Nah, berbicara tentang tauhid berarti kemonoteisman Tuhan para sahabat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menarasikan, menjelaskan hakikatnya itu sangat singkat, padat, jelas, dan sangat rasional kalau bicara tentang ketuhanan. Allah menegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, kata Allah, kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu, atau Allah tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara atau serupa dengan dia. Dan ketika ini diutarakan kepada halayak banyak, bagaimana Allah menjelaskan siapa hakikatnya, maka orang yang masih memiliki akal itu akan menerima. Karena begini konsep Tuhan yang sangat rasional, sesuatu hakikat yang transenden. Dan tentunya Islam itu tidak pernah menafsir atau mencoba mengeksegesis ayat yang sifatnya clear dengan ayat yang bisa dikatakan ambigu. Ketika Allah menjelaskan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri, Toha 4 ayat 14. Sungguh aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Terus sholatlah untuk zikir mengingat aku. Terus kalimat itu secara tidak langsung disebut kalimat indirect, disampaikan kepada
seluruh manusia, karena Rasulullah diutus wa arsalnaka illa kafatan linnas, kami diutus di lain dan tidak bukan untuk seluruh manusia, dan wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tentunya mengabarkan sebuah ketauhidan atau kemonoteisman tentang Tuhan. Nah, terus Allah mengajak para ahli kitab sebelumnya itu untuk memegang satu kalimat yang tidak ada perselisihan di dalamnya. Kata Allah, kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Kata Allah, wahai ahli kitab, marilah kita berpegang teguh dengan satu kalimat. Wahai Kristen, wahai Yahudi, wahai Hindu, wahai Nasrani, wahai Bang Rudi, marilah kita berpegang teguh pada satu kalimat yang sama, yang dimana aku dan kalian itu tidak ada perselisihan di dalamnya, bahwa kita tidak menyembah kecuali daripada Allah saja. Nah, seolah-olah Al-Quranul Karim itu memberikan isyarat bahwa umat sebelum Nabi Muhammad itu juga bertauhid. Nah, gimana buktinya, Goldian? Sebagai contoh, kalau kita buka Bible yang kita yakini oleh umat Islam itu masih tersisa firman-firman Allah, walaupun ada ulah manusia yang telah merubahnya. Nabi Musa juga mengajarkan tentang tauhid, para sahabat, di dalam Ulangan 6 ayat 4. Di dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa. Lalu yang kedua, Nabi Daud juga mengajarkan tauhid. Itu termaktub di dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada sama yang seperti engkau dan tidak ada yang lain selain engkau. Wow, mengajarkan tentang tauhid. Bukan hanya Nabi Daud dan Nabi Musa. Nabi-nabi yang dinarasikan di dalam Bible juga mengajarkan tauhid. Salomo, termaktub di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Kata Salomo apa? Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditidaknyalah tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak Allah seperti engkau. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu laisa kamitslihi syai'un. Terus kalau ada Tuhan lahir itu berarti ya Tuhan buatan, para sahabat ya. Terus Nabi Yesaya itu juga menjelaskan tauhid di dalam Yesaya 43 ayat 10. Sebelum dan sesudah aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Terus datang tuh pada abad 1 Masehi ada seseorang yang dibentuk mengalami proses embriologi selama 9 bulan 10 hari. Terus menurut para sahabat Kristen itu digantung oleh malunya dan dituhankan. Berarti ayat ini ngibul ke ayat sebelumnya, Anohi Yakhewafe, akulah Yehova, tidak ada juru selamat lain daripada aku. Terus Yesus juga mengajarkan tauhid yang dianggap oleh sahabat Kristen itu part of God, bagian dari Tuhan, atau different person daripada God. Kata Yesus, ketika ada ahli Taurat datang, para sahabat, ini dinarasikan di dalam Markus 12 ayat 28 ke bawah. Ahli Taurat ini tanya kepada Yesus, Brother Yesus, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab, Shema Yisrael, mengutip perkataan Musa, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tauhid. Terus Trinitas dari mana, Goldian? Trinitas baru diusung oleh Tertullianus sekitar abad 2. Dan Trinitas yang diusung Tertullianus itu bukan Trinitas yang hakikatnya sama transenden, tetapi Trinitas subordinat, yang dimana Bapa itu lebih besar dari anak. Berapa menit anak ini, Goldian? Mungkin habis ini kurang 1 menit saya selesaikan. Oke, siap, 1 menit lagi. Oke, saya ulangi. Terus Trinitas dari mana, Goldian? Trinitas itu baru diusung Tertullianus, di mana Tertullianus memberikan sebuah rumusan terus persona una substantia discrete non separate, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Tetapi para sahabat, ironisnya Trinitas yang diusung Tertullianus itu Trinitas subordinat. Bapa lebih besar dari anak, terus anak lebih besar dari Roh Kudus. Terus gimana kok jadi Trinitas yang co-equal, co-eternal, dan co-almighty? Itu baru disahkan di dalam sidang konsili Konstantinopel pada tahun 381. Jadi konsep teologi Kristen yang akan dijelaskan oleh Bang Rudi itu mengalami sebuah evolusi konsep teologi dan dinamis. Padahal kalau kita bicara tentang konsep teologi, hakikat Tuhan itu awalnya begitu dan statis. Mungkin itu penghantar dari saya. Semoga menjadi hikmah untuk teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih.